Dalam hadis sahih ini Rasulullah SAW menyatakan bahwa kita ini religiwan semuanya nih ya, sobat-sobat itu semua, sehari itu lebih dari 70 kali didatangin sama malaikat maut. Malaikat kemudian memberikan azab dengan mengambil palu gada yang besar yang kalau dipukulkan 2 buah gunung saja akan menjadi debu. Ketika api neraka dinyalain, buh gitu. Orang itu semuanya berdiri juga nggak mampu. Melihat api neraka itu nggak mampu berdiri. Assalamualaikum Ustadz Eri. Waalaikumsalam. Jumpa lagi nih. Gimana kabarnya Ustadz? Baik, alhamdulillah. Sehat terus. Aduh. Gini Ustadz, Ya, lagi galau banyak pikiran saya Ustadz. kelihatan kok. Kelihatan ya. Aduh, semalaman tuh mikirin, aduh gimana ya tentang kematian Ustadz. Aduh. Serem banget pikiran. Gimana kan dosa saya itu kan banyak banget ya Ustadz. Dulu pernah hijrah, terus balik lagi, hijrah lagi, itu kan aduh. Saya mikirin gimana. Apalagi sekarang tuh di YouTube tuh beredar tuh tanda-tanda kiamat tuh katanya sudah Kiamat dekat sudah tuh. dekat. Iya, jadi ke bawah. Aduh, gimana ya? Dan minggu besok saya rencanakan mau keluar kota. Itu kan naik pesawat Ustadz. Apalagi kemarin beritanya gitu. Aduh. Abis pesawat jatuh. Jadi request gitu ke Sumatera kan, boleh naik mobil aja nggak sih? Kan mobil belum tentu asal. Iya, makanya gitu. Jadi kalau ini kita bisa tahu nggak sih Ustadz tanda-tandanya kita mau meninggal itu Ustadz? Serem Nah, banget. siapa tahu kan ada gitu loh. Jadi kita bisa bersiap-siap nih. Wah, ntar lagi gue 7 hari lagi, 3 hari lagi gitu. Iya. Jadi setidaknya tenang gitu. Iya, tanda-tanda mau meninggal ya. Begini. Kan pernah tuh ya, salah satu nabi, kalau nggak salah Nabi Idris, itu didatengin sama malaikat maut. Kata Nabi, kenapa lu nggak ngasih tahu dulu gitu ya? Kasih dong tanda kalau mau maut sekarang gitu kan? Kata malaikat maut, siapa bilang nggak kasih tanda? Udah dikasih tanda. Apa? Tuh buktinya tuh, rambut udah mulai putih tuh. Oh, itu tanda. Itu buktinya tuh, kulit udah mulai tuh. Ya kan? Oh, buktinya, jalan udah mulai nggak kayak dulu lagi. Udah. Itu sebetulnya tanda-tanda penuaan itu kan sebetulnya salah satu tanda-tanda sakaratul maut sebetulnya. Cuman orang kadang-kadang lalai. Karena kita ngerasa bahwa jiwa kita tuh muda aja terus. Padahal kalau misalnya udah naik motor pulang kerokan gitu kan gitu. Padahal aja muda. iya, muda juga bisa jadi tuh sakaratul maut. Tapi artinya tanda-tanda orang itu mendekati ajal itu ya sebetulnya ya tadi lah, kalau secara konteks usia dia sudah masuk ke dalam usia penuaan kan begitu. Itu konteksnya dia udah rambutnya udah mulai berubah, tenaganya udah mulai lemah kan gitu. Termasuk Ustaz. Termasuk lah, Gua lagi botak. termasuk gitu ya. Pokoknya mulai sakit-sakit pinggang kan itu masih muda sih kan gak ada sakit-sakitnya gitu. Itu secara usia. Tetapi yang namanya sakaratul maut itu tidak mengenal usia. Permasalahannya itu. Kalau tanda-tandanya iyalah ada tanda-tanda usia, tapi yang namanya sakaratul maut itu tidak mengenal usia. Dia datang ke siapa aja. Likulli umatin ajal itu bahwa kata Allah itu menegaskan bahwa semua umatku itu akan menemui ajalnya. Kullu nafsin za'iqatul maut. Semua yang bernyawa, semua yang punya jiwa pasti dia akan menemui kematian. Masalahnya kapan waktunya? Nah, nggak ada yang bocoran tahu. nggak deh. Wallahu alam bisawab, hanya Allah yang tahu. Makanya yang namanya malaikat maut pun dia nggak tahu. Dalam hadis sahih ini Rasulullah SAW menyatakan bahwa kita ini religiwan semuanya nih ya, sobat-sobat itu semua, sehari itu lebih dari 70 kali didatangin sama malaikat maut. Nah, loh. Semua orang. Jadi malaikat maut itu kayak tadi kita lagi ngobrol ya. Ini lagi begini malaikat maut lewat lihat. Kenapa? Karena malaikat maut pun tidak tahu kapan kita, dia ngecek. Dia ngecek. Yang tahu hanya Allah. Ketika ada tandanya Allah kasih baru dia ambil, kan gitu. Makanya terus didatangin malaikat maut.
Kebayang nggak 70 kali sehari kalau kita bisa ngelihat malaikat maut? Wih, soleh semua. Iya, orang lagi mau Maksiat udah semuanya. nggak ada maksiat, orang mau gibah aja. Sini. Pas dia mau ngomong tiba-tiba malaikat maut di belakangnya. Lewat. Nggak jadi kenapa? Gue takut nanti cabut nih gitu. Dicabut. Maksudnya kita nggak tahu. Nah makanya dari kemudian manusia itu lahir sampai nanti maut memang menjemput, itu akan dilihat terus, akan dicek terus apakah sudah waktunya atau belum. Nah cuman masalahnya apa? Kita belum paham kapan waktunya itu. Nah jadi tanda-tanda, kalau tadi pertanyaannya tanda-tandanya secara usia bisa dilihat. Tapi kalau di luar itu semuanya hanya Allah yang tahu. Gitu. Nggak ada tiba-tiba lu pakai topi begini tanda-tandanya mau nih. Enggak. Tapi kalau firasat itu ada, Ustaz? Tentu yang namanya firasat itu gini ya. Sebetulnya kalau yang namanya firasat itu sebagai satu hal betul-betul misteri. Kan ada taufik, ada hidayah. Ya, ada taufik, ada hidayah. Kalau hidayah itu seseorang itu berusaha keras, berupaya untuk mengetahui sesuatu dan kemudian diberikan pengetahuan, hidayah. Jadi dia jemput hidayah, petunjuk, namanya hidayah itu al-huda. Tapi kalau yang namanya taufik, dia nggak tahu apa-apa juga tiba-tiba tahu, gitu. Taufik. Nah, inilah yang kemudian dipahami bahwa firasat itu seperti itu. Ada firasat. Tapi kan orang nggak bisa memastikan itu firasat, betul nggak? Ya, ini kan nggak memastikan. Kecuali dia kemudian mengalami hal tersebut, baru dia bilang, gue udah ada firasat sebetulnya. Semua orang juga gitu kan. Iya benar, ternyata ya kalau udah meninggal gitu. Kan gitu. Gue udah firasat, udah tanda-tandanya. Iya, tapi gue gak paham kan. Udah telat kayak Iya kan gitu kan. Semua juga ngerasa gitu. Nah karenanya itulah hanya orang-orang tertentu, kalau kita ngomong firasat, orang-orang tertentu yang punya basirah, yang hatinya bersih, yang selalu dibersihin tazkiyatun nafs, yang hatinya bersih, yang benar-benar soleh, yang kemudian dia bisa menangkap firasat itu, gitu. Itu gitu. Makanya nggak sembarangan orang bisa dan lain-lain gitu ya. Makanya kalau orang dapat firasat, dia nggak bisa nangkep gitu. Tapi ketika udah meninggal, gue firasat kemarin tuh padahal dia udah ngomong gitu. Dia udah ngomong gini-gini, pantesan. Itu bukan firasat namanya kan. Tapi kalau ada orang ini, wah ini dia, itu kayak Rasulullah kan beda ya. Ada orang Rasul lihat, wah ini orang sore ini meninggal nih, iya kan? Rasul lihat. Tiba-tiba sorenya Rasul lihat masih ada. Rasul kaget, kenapa dia masih ada? Padahal Rasul udah punya firasat, ini orang meninggal. Rasul panggil, sini kan. Kamu ngapain selama ini tadi dari siang tuh, dari pagi ngapain? Ceritain sama saya. Rasul pengen tahu. Wah, nggak ada yang istimewa yang saya lakuin, kecuali saya lihat ada anak yang lapar. Kemudian saya punya makanan yang cuma tinggal sepotong, tapi saya kasihin aja sama anak itu. Kasihan anak itu lapar. Kata Rasul, lakukan itu terus. Kenapa? Itulah yang menghindarkan kamu dari sebetulnya kematian, dari azab sendiri. Kebayang nggak? Jadi ada waktunya saja diundurkan sama Allah karena dia melakukan sedekah kebaikan. Kebayang nggak? Oh berarti bisa diundur gitu ya? Jadi itu kan Allahu a'lam bishawab. Jadi artinya apa? Artinya semua itu kan otoritasnya Allah. Kita kan nggak tahu waktu kita ini sekarang apa besok, apakah nanti, apa lusa, apa setahun lagi, 10 tahun lagi, nggak tahu gitu. Apakah kemudian kita bisa memanjangkan umur tersebut? Allahu a'lam bishawab juga. Jadi kalau misalnya Allah kemudian kayak tadi, oh ternyata silaturahim memanjangkan umur. Lu tahu dari mana? Dari hadis kan? Bener nggak? Iya betul, benar. Tapi bener nggak? Allahu a'lam bishawab. Hanya cuma Allah yang tahu kan. Silaturahim kan jelas tuh, dinyatain sama Allah. Panjangin umur, datangin rezeki, ya nggak? Iya. Benar. Nah itu makanya. Jadi kita bisa paham kalau misalnya yang namanya kematian itu tanda-tandanya apa kita nggak tahu. Tapi pemahaman kita, kapanpun dia bisa datang, dimanapun, saat apapun, umur berapapun, kalau sudah ketentuan Allah datang itu ajal, waja'at sakatul mautu bil haqq, kata Allah gitu. Dan datanglah sakatul maut dengan sebenar-benarnya datang. Zalika min takun syahid. Itulah yang kalian lari daripadanya.
Kalau ngomongin sakaratul maut nih, Ustaz, itu katanya rasanya tuh sakit banget ya, Ustaz. Iya, jadi dalam hadis dinyatakan bahwa yang namanya sakaratul maut itu seperti 70 tubasan pedang. Jadi sakit banget. Aduh. Sakit Kita banget. kegores pisau aja suka Nah, udah itu dia. teriak-teriak ya. Sakit banget katanya. Jadi makanya ada orang-orang yang karena amalan kebaikannya ketika sakaratul maut itu dimudahkan dari rasa sakit itu, ada yang kemudian justru ditambahkan juga. Makanya tergantung orang itu husnul khotimah atau su'ul khotimah, ini nggak tahu kita. Dan kita nggak bisa tahu ini husnul khotimah atau su'ul khotimah, kita nggak bisa tahu juga. Itu hanya rahasia Allah. Iya, jangan kemudian kita bilang, oh ini matinya orang ini tragis banget, itu pasti su'ul khotimah. Jangan begitu. Jangan tiba-tiba suuzon gitu, belum tentu. Bisa jadi dia matinya seperti itu, meninggalnya seperti itu. Karena apa? Karena dia menebus dosa-dosanya, bisa jadi. Iya kan? Bisa jadi. Bisa jadi. Mendingan tebus dosa di dunia daripada di akhirat. Di akhirat menebus dosa harus dibakar loh. Nggak ada lagi, ya nggak? Tapi kalau yang orang udah meninggal itu, Ustaz, tahu nggak sih siapa yang berziarah ke makamnya itu? Nah, sampai dia sebelum diistirahatkan oleh Allah, dia tahu. Jadi gini, Diistirahatkan tuh. ketika orang itu meninggal, di dalam hadis dinyatakan, kita akan ngomong mau dibawa kemana kita nih. Orang itu lagi bawa jasadnya gitu, Iya. mau dibawa kemana, tapi kita kan nggak bisa ngomong. Disitulah sebetulnya sudah mulai, ini mau dibawa kemana. Berarti diri kita nggak tahu kalau kita meninggal. Itu dia. Di dalam hadis dinyatakan kisah seperti itu. Ada orang yang kemudian dia tahu meninggal, tapi dia bingung, ini mau dibawa kemana saya? Oh, padahal kalau kita lagi hidup kita tahu kalau kita meninggal kita dibawa Iya, ke tapi kan kuburan. masalahnya konsep hidup dengan mati ini berbeda. Kayak gini ya. Gua mau nanti kan di dalam hadis ditanya nih, man robuka, siapa Tuhanmu kan gitu. Iya. Gue mau ngapalin nih sekarang. Iya, sering tuh bercandaan kayak gitu kan. Sobat religiwan, ingat. kita apalin aja siapa nabi, siapa Tuhan, siapa ini kita apalin. Sekarang kita maksiat aja, nanti pas lagi ditanya yang penting kita bisa jawab. Lu cobain aja. Yang jawab udah bukan otak lu lagi, tapi amalan yang jawab. Amalan kita yang jawab. Jadi mau diapalin seapal gimana pun kalau maksiat lu nggak bisa jawab. Karena yang jawab itu bukan otak, bukan amalan, perbuatan kita yang menjawab itu semuanya. Nah makanya ketika tadi nih konsepnya beda. Kita tahu nih mati begini-begini, tapi ketika kemudian amal, mau dibawa kemana nih? Sampai nanti dikubur. Ini orang belum pergi langkahnya ini nih, kita masih belum didatangin. Makanya ada orang-orang yang gue nggak mau ditungguin aja, nggak akan pergi-pergi dari sini supaya dia nggak 7 langkah nanti langsung didatang. karena 7 langkah padahal mah sama aja didiemin itu juga tetap datang. Kalau nggak usah langkah, jalannya ngesot tuh. Jadi makamkan di rumah. iya. Jadi supaya nggak pergi-pergi kan? Kan ada bercandaan bahwa itu makamnya si Anu mah nggak akan pernah didatangin malaikat. Kenapa? Nggak pernah sepi. Terus ada orang di situ gantian aplusan gitu kan? Jadi nggak pernah didatangin malaikat. Nggak bisa. Tetap didatengin. Itu cuma istilahnya ada waktu, ada jeda waktu antara masuk ke dalam kubur dan datanglah malaikat gitu. Ada waktu itu istilahnya di situ. Nah, di sana maksud saya ketika seseorang itu kemudian dikubur, dia menjawab sesuai dengan amal-amalannya. Nah, ketika di situ, ketika dia tidak bisa menjawab dan lain-lain, artinya azab kubur akan datang pada saat itu. Karena hadis ini saya menyatakan bukannya karena sok tahu atau apa, karena hadis ini jelas sahih. Coba aja dibuka, di Bukhari ada, di Muslim ada, buka. Itu dijelaskan ketika dia tidak bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari malaikat. Malaikat kemudian memberikan azab dengan mengambil palu gada yang besar, yang kalau dipukulkan 2 buah gunung saja akan menjadi debu. Itu gunung Ya, gimana makanya kita kalau dipukper habis jadi lagi, cetak habis jadi lagi gitu. Dia artinya azab kubur ada. Nah, itu seperti itu. Serem banget. Nah, kemudian ketika nanti kemudian kita kan tahu apa yang terjadi nih. Baru nanti setelah kemudian disuruh tidur sama Allah. Tidurlah kamu, kata Allah,
dan menunggu nanti hari kebangkitan. Nah, barulah kemudian dia tidak lagi mengetahui apa-apa yang terjadi. Tapi sebelum tidur itu yang tadi ada azab kalau dia memang melakukan keburukan di dunia. Tapi kalau tidak ya dia langsung datang malaikat yang, jadi di dalam hadisnya yang datangnya juga yang baik, yang harum, yang nikmat, yang nyaman, diterangkan kuburnya, dilapangkan kuburnya. Istirahatlah kata malaikat, tidurlah kamu seperti pengantin yang tidur katanya. Jadi nyaman sampai nanti kamu dibangkitkan, dibangunin gitu ketika hari penghisapan. Enak banget. Terus ditampakkan, nih kamu nanti pulang masuk ke surga tuh kayak begini. Wah, nikmat tidur. Tapi kalau yang enggak, yang su'ul khotimah, yang akhir yang buruk, waduh. Malaikat datang dengan yang menjijikan, yang menakutkan, datang ditanya nggak bisa, dikasih azab gitu. Ini dikuatkan dengan hadis yang lainnya ketika Rasulullah SAW begini. Pernah Rasul berjalan bersama para sahabat, tiba-tiba Rasul berhenti Rasul. Rasul mengambil pelepah kurma, menyiramkannya dengan air, simpan di atas tanah. Kemudian Rasul berdoa, ya Allah, sampai dia kering airnya, ini ringankanlah azab kubur orang ini. Kenapa? Karena Rasul tahu dia lagi diazab. Terus kemudian sahabat-sahabat lihat. Sahabat bertanya gitu. Kata Rasulullah, semua binatang, semua bisa mendengar kecuali manusia dan jin nggak bisa dengar. Kenapa? Karena kalau manusia dan jin dengar itu bisa pingsan, yang namanya azab kubur. Nah kalau Rasulullah lain ya, beliau hanya yang bisa dengar. Itulah yang dipahami oleh para ulama. Kenapa kalau kita ke kuburan, kita kasih bunga, kita siram. Itu sunnah Rasul yang kemudian pelepah kurma tadi dikasih air dan didoain. Itu maksudnya gitu. Jadi kita kan kadang-kadang ke kuburan ngapain sih bawa bunga? Ritualnya gitu biar tapi nyekar berefek gitu. sebenarnya. Iya, kalau bukan Rasul ya kagak lah. Oh, Gitu. Tapi jadi kita maksudnya tapi ini kan sunnah. penting kasih yang baik. Iya. Tapi kan ini Makan sunnah dan Rasul. memohon. Iya. Siapa tahu kan wallahu a'lam Iya, bishawab. betul. Siapa tahu kita nyekar gini terus ya Allah ampuni dosa-dosa. Nah, kita sebagai anak yang soleh dikasih kan doa anak yang soleh mah gitu. Kira-kira begitu. Nah itu tandanya tuh. Jadi yang namanya kubur seperti itu. Itu belum surga dan neraka, Pak. Maksudnya yang tadi orang tidur itu belum di surga, tapi dia udah merasakan kalau dia Itu akan masuk. bahasanya persekot DP. Oh, dia. Azab kubur tuh DP. di Astagfirullah. kuburnya begitu ya, pengen neraka. Nah itu dia. Orang yang jadi gini. Ini Utsman bin Affan ya radhiyallahu anhu. Jadi sahabat tuh bilang begini. Sahabat tuh nangis. Kenapa? Sahabat Utsman nangis. Kata sahabat yang lain. Saya nggak bisa bayangin katanya. Ketika dikubur ada orang yang dikubur, sahabat nangis. Saya nggak bisa bayangin kenapa. Saya ingat katanya. Rasulullah SAW pernah bicara. Kalau orang sulit dikubur ini, selebihnya akan lebih sulit. Kalau orang mudah, selebihnya akan mudah. Maksudnya bukan proses penguburannya, bukan. Ketika dia masuk ke dalam alam barzah tadi, ketika dia sulit karena dia datang malaikat kemudian diazab dan lain-lain, selebihnya bakal lebih sulit. Karena nggak ada lagi waktu untuk bertobatnya di mana. Iya. Tapi orang yang di sininya mudah, dilapangin kuburnya, diterangin, kesananya lebih mudah. Paham kan? Paham. Nah itu dia, makanya cuman di dunia inilah kita nih sobat religiwan, bagaimana kita bisa memperbaiki masa depan kita nanti di akhirat gitu. Masih ada waktu ya Ustaz ya. Masih ada waktu kita. Kalau ini tuh kalau mati itu kan takdir Allah ya. Kalau misalkan bunuh diri itu merupakan apa ya Ustaz? Jadi gini, bunuh diri itu sesuatu yang paling dibenci, salah satu yang dibenci sama Allah. Karena apa? Karena dia putus harap sama Allah. Jadi lu nggak ngakuin gue kata Allah gitu loh. Iya. Sekarang gini, Allah kasih napas, Allah kasih rezeki, Allah kasih semuanya. Iya. Ujian itu datang salah satunya dari Allah. Kata Allah ini ujian nih. Memang ujian ini jadinya begini karena kamu. Misalnya gini, dia nebangin pohon di dekat rumahnya. Akhirnya dia dapat banjir. Ujian kan? Iya. Memang ujiannya dari Allah, tetapi bentuk banjirnya dari dia sendiri, benar nggak? Karena dia sebetulnya yang kan itu. Jadi yang namanya kerusakan dan lain-lain yang dibuat sama manusia itu. Tetapi konteksnya ujian iya. Nah, kata Allah gini, ya liku laku nafsan ila wus'aha, ya. Laha makasabat walaha maktasabat. Jadi Allah tidak akan membebani
yang namanya ujian yang orang itu tidak mampu. Jadi yukallifulahu nafsan itu orangnya itu pasti bisa sebetulnya. Jadi kalau dikasih ujian kayak lu ujian SD, lu pasti lulus karena lu SD. SMP lu pasti lulus karena lu SMP. Nggak mungkin Allah kasih dia SD ujiannya ujian SMA. Nggak mungkin. Makanya la yukallifulahu nafsan illa wus'aha. Jadi benar-benar tuh Allah tuh udah kasih di ayatnya tuh nih. Nah, ketika dia mendapatkan ujian, orang yang bunuh diri itu orang yang kemudian dia merasa bahwa dia nggak mampu. Artinya, sebetulnya dia tidak lagi mengindahkan adanya Allah. Padahal ketika dia merasa nggak mampu, memang dia mah la haula wala quwata illa billah, nggak ada daya upaya. Tetapi harusnya dia minta pertolongan pada Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Minta pertolongan hanya pada Allah. Nah, konsepnya itu. Makanya bunuh diri seakan-akan dia tidak merasa bahwa ada Allah. Tapi kan katanya kita itu sebelum lahir itu kan udah usia 4 bulan itu kan udah ditentuin meninggalnya gitu. Itu apakah dia ditentukan kalau meninggalnya dia itu dengan cara bunuh diri itu? Gini, ini kan masalahnya masuk ke takdir. Takdir itu sesuatu yang tidak semudah itu dipahami. Gini, Allah itu wal awalu wal akhiru. Allah itu maha awal maha akhir. Buat Allah tidak ada yang namanya konsep waktu. Buat kita ada yang namanya konsep waktu. Oh, gua sekarang hari ini, besok hari itu. Sekarang umur segini, besok umur segitu. Allah enggak. Allah itu ada di awal, ada di akhir, ada di tengah, ada di mana-mana. Terus ada lagi nih Ustaz pernah dengar katanya kalau kita misalnya punya dosa atau apa, kita tuh dimasuk neraka untuk dibakar kayak dibersihin dulu gitu, terus nanti baru ke surga. Itu benar Ustaz? Iya, ya gini kan? Ya. Jadi gini. Kalau di dunia, inilah kesempatan kita menggugurkan dosa-dosa kita. Segala bentuk wala nabluwanakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wan naqsi minal awwali wal anfusi wa thamarat wa basyyiris sabirin. Artinya kita tuh diuji sama Allah. Diberi sedikit syai' minal khauf, sedikit ketakutan, syai' minal ju' kelaparan, kekhawatiran, kegelisahan, galau, diuji kurang harta, diuji bahkan sama yang namanya jiwa. Itu ujian kita. Tapi semuanya ini insya Allah konsepnya apa? Konsepnya bisa menggugurkan dosa atau meninggikan derajat kita. Dari Aisyah radhiyallahu anha ya, hadisnya gini. Kata Aisyah gini dari Rasulullah. Kalau kita orang mukmin bahkan tertusuk duri, tapi terus kita ikhlas, ya Allah. Astagfirullah, ketusuk duri, ya Allah ampuni dosa-dosa saya. Jadi itu penggugur dosa. Ketusuk duri doang. Apalagi sakit keras dan lain-lain. Itu bisa jadi bagaimana Allah memberikan cara pengguguran dosa. Tapi meskipun dia dalam keadaan sakit tapi dia nggak beriman, itu jadi masalah. Harus orang ketusuk duri yang tadi nih. Itu orang beriman. Orang ketusuk duri nih, tiba-tiba ketusuk duri. Yang tadi kan ikhlas gitu. Ya Allah jadiin penggugur dosa nih. Kalau ini siapa yang naruh ini di sini? Sembarangan. Lu gua pecat. Jadi nggak penggugur dosanya? Nah itu dia. Mana dosa. Itu dia masalahnya. Marahin orang, nyakitin orang. Kan? Nah makanya tadi konsepnya begitu, bisa jadi penggugur dosa. Nah jadi konsep di dunia ini konsep di mana kamu bisa gugurin dosa-dosa kamu. Ayo gugurin. Sholat itu menghapus dosa. Sedekah, membuat kebaikan segala macam dan lain-lain itu bisa menghapus dosa. Lakukan itu semuanya. Karena apa? Kalau sudah lewat dari dunia tadi masuk ke penghisapan, wah, lu nih banyak dosanya nih. Oke. Sebelum masuk ke surga, lu cuci dulu dah. Cuci di mana? Di neraka. Kebayang? Kebayang di neraka. Jangan sampai kita berpikir, yang penting kita nanti masuk surga nggak apa-apa deh, mampir di neraka. Neraka itu satu harinya 50.000 tahun. Satu hari? Iya, jadi kalau masuk setengah hari juga hitung aja sendiri. Disundut aja gitu pakai api aja gitu, sedetik aja udah langsung ngeri. Itu api dunia, apalagi api neraka. Api neraka tuh 70 kali lebih panas. Allahu Akbar. Kata Allah, waji ayyuma izin bi jahannam. Ketika api neraka dinyalain, buh gitu. Orang itu semuanya berdiri juga nggak mampu. Melihat api neraka itu nggak mampu berdiri. Sampai kata orang-orang yang kafir, dia bilang ini, ya laitani kuntu turaba, ya Allah jadikan saya tanah aja, jangan jadi manusia. Karena kalau jadi manusia gue masuk ke sana pasti. Kan kita dari tanah. Dia nyesel jadi manusia.
Karena pasti dibakar. Kenapa? Kenapa di dunianya ngaco dia. Waduh, kalau udah ngomong begitu ngeri, bener. Sobat Radio Jiwan ngeri. Kalau udah denger yang begini kita bener-bener pengen taubat, pengen sholat, bener nggak? Iya betul. Abis ini dia pengen sholat gitu loh, pengen. Tapi abis ini dimatiin, wah, males lagi. Karena apa? Karena setannya kan itu. Kan kalau yang namanya gangguan setan itu alazi waswisu fi sudurinas minal jinnati wan nas gini. Dia tuh masuk ke dalam dada, kasih was-was, kasih bisikan-bisikan. Bisikan-bisikannya gini, kalau kita sekarang lagi dengerin begini ya, ini semua nih lagi dengerin gini, ya Allah saya nggak mau lagi ngelakuin yang jelek-jelek ya Allah, kan gitu. Kata setan, ya boleh lu niat aja dulu, keluar dari sini lu gua ganggu langsung. Ya emang bener, mati ini program selesai gitu. Selesai acara kita udah, dia balik, si setannya bilang, udah yang tadi kan acara doang, acting. Sekarang lu maksiat aja lagi gitu. Itu setan. Itu emang setan begitu. Jadi orang mah kalau udah dalam masjid, dalam acara, dalam yang kayak gitu, soleh semua. Pengen tobat semuanya Allah. Ingat dosa, ya kan? Nangis, keluar dari masjid, baru 2 langkah setannya balik. Bro, gimana tadi? Jalan lagi bro, gitu. Setannya yang lebih kenceng ya. Iya, setannya lebih kenceng. Ini bicarain kematian ini nggak ada habis nih, soalnya panjang banget. Mungkin nanti kita selanjutnya bisa bahas ini kebangkitan segala macam ya. Iya, karena panjang prosesnya habis dari kematian tuh nggak udah selesai. Ini aja serunya apa? Kita belum bahas bahwa ketika ruh itu dicabut, ini dibawa kemana? Iya betul. Perjalanan ruhnya gitu. Ya, ruh yang baik seperti apa, ruh yang jahat seperti apa. Wah itu tuh sebetulnya ada gambaran dalam hadis tuh dinyatain semuanya. Karena gini, hanya agama lah yang menginformasikan kehidupan setelah kematian. Kita tahunya dari mana? Dari agama. Nggak pernah tahu. Orang mau nyelidikin apa? Iya, orang ini kan permasalahan setelah kematian kan gitu. Iya. Makanya informasinya harus dari agama. Ngeriset kematian. Iya. Mati juga tahu. Gua nanti bisa lah ya. Nanti Sobat Radio Jiwan juga saya ceritain nanti sampai orang-orang yang tadi masuk neraka sama Allah dikasih syafaat, ya kasih pengampunan. Bahkan orang-orang soleh bisa ngasih pengampunan ya. Jadi kenapa ya kita di dunia main sama orang-orang yang soleh, main sama orang yang soleh. Kenapa? Supaya nanti insya Allah ke bawah soleh. Selain itu apa? Na'udzubillah min dzalik, mereka bisa ngasih syafaat. Syafaat itu artinya pertolongan. Pertolongan. Nanti kita nih, ya ini boleh ngomong kita. Iya. Nanti kita kalau sudah kemudian yaumil akhir, di akhir itu kita tuh ngomong sama Allah, ya Allah, itu teman saya dulu sama-sama bikin podcast kebaikan ya Allah, haji bareng-bareng, puasa bareng-bareng, kenapa dia masuk neraka ya Allah, keluarin ya neraka ya Allah, biar sama-sama sama saya ya Allah, saya kasihan sama dia. Itu kalau kita yang soleh itu alhamdulillah tuh bisa tuh. Walaupun orang itu ternyata banyak dosa gitu. Iya, tapi kan kita mohon sama Allah. Iya. Nanti Allah kemudian, oh ini orang didoain sama ini. Terus tiba-tiba orang itu sesekali baca surat ayat-ayat Al-Quran. Nanti ayat Al-Quran bilang, ya Allah, dia sering baca saya ya Allah. Ayatnya juga nolongin dia. Gitu. Ya. Iya, banyak tuh. Ada surat Al-Mulk, ada surat Waqi'ah, macam-macam lah. Jadi yang menyatakan bahwa ya Allah dia bersamaku dari mulai pagi dan petang, ya Allah dia selalu bersama-samaku, dia selalu baca aku. Ya Allah ampuni dia. Itu dibelain sama surat yang dibacanya walaupun dia melakukan kesalahan atau kezaliman yang membawa dia ke neraka. Kebayang? Kata Rasulullah itu, kamu itu kalau misalnya melakukan amal-amalan tentang permasalahan-permasalahan yang hablunallah gitu, coba kamu berpikir bahwa besok kamu akan mati. Jadi kalau kamu mau lakuin, ayo sedekah sekarang yuk, ayo kita tahajud sekarang yuk, ayo kita pokoknya lakuin kebaikan seakan-akan besok akan mati gitu. Tapi kalau kamu sedang merencanakan sesuatu, membuat pesantren, masjid, buat ini, seakan-akan kamu hidup 1000 tahun ke depan, rencanain yang benar, yang matang gitu. Serasa panjang umur. Iya, jadi ayo kayak gitu. Jadi benar-benar kamu tuh bisa nge-manage gitu. Kasih banyak Ustadz waktunya ilmunya. Mungkin ini boleh nih untuk sobat religion Ustadz, doa-doanya untuk terhindar dari azab kubur. Oke. Ini ada doa yang pendek ya, yang sobat religion juga bisa nanti hafalkan biasanya kalau setelah sholat nih ya. Ini kita doa sama-sama yuk. Semuanya tuh
Semua yang nonton, yang ada di sini semuanya kita doa sama-sama. Kita rendahkan hati kita satukan doa kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa barik sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala sahbihi wasallam. Ya Allah. Allah subhanahu malikul qudusus salamul mu'minul muhaimin azizul jabbarul mutakabbir ya Allah. Ya Allah ya muqallibul qulub tsabbit qulubana ala dinik ya Allah. Ya Allah, Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki wa taubatan qabla maut wa maghfiratan ba'dal maut wa maghfiratan ba'dal maut ya Allah wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Ya Allah, di hari yang baik ini bersama orang-orang yang baik ini ya Allah, di acara yang baik ini ya Allah, dengan menyebut nama-namamu ya Allah, ijabahlah doa-doa kami ya Allah. Engkaulah yang membolak-balikan hati kami, tetapkan hati kami dalam agamamu ya Allah. Kuatkan hati yang masih lemah ini, yakinkan hati yang masih ragu-ragu ini ya Allah. Ya Allah, selamatkanlah kami dari agama ya Allah. Jangan biarkan kami sesat di dalamnya. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad ya Allah, dan berikanlah kesehatan yang afiat, jauhkanlah dari segala pandemi virus yang akan membuat kita sakit, akan membuat kita kemudian masuk ke dalam kemungkaran, kemaksiatan dan lain-lain ya Allah. Wa ziyadatan fil ilmi ya Allah, dan berikan ilmu yang bermanfaat, yang dengan ilmu itu kami mendekatkan diri kepadamu ya Allah. Dan berikanlah rizki yang berkah, halal dan melimpah kepada kami semuanya ya Allah. Ya Allah ya Rabbal Alamin, sempatkanlah kami bertaubat sebelum maut menjemput ya Allah. Sempatkanlah kami bertaubat sebelum maut menjemput. Berikanlah rahmat ketika maut di sisi kami ya Allah. Dan ampuni kami ketika kami telah kemudian menemui ajal kami. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Fi barakatil nas'aluka ijabah. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Makasih banyak Ustaz. Terima kasih. Semoga kita bisa ketemu lagi. Kasih. Iya, siap. Ya, Hanya di podcast Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.